Kitanya jawab. Bapak-bapak dua, ibu-ibu dua, silakan ajukan tangan. Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya muliakan Buya Yahya, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai sikap istiqomah dalam sholat berjamaah Buya. Bagaimana cara dan kiat kita menjaga agar tetap istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid dan juga sholat sunat duha dan tahajud. Yang kedua mungkin Buya, mengenai pemberian dan hadiah di bidang pekerjaan yang pemberi hadiah itu adalah lembaga pembiayaan Buya. Ya? Lembaga pembiayaan. Lembaga. Jadi ada yang bekerja, seorang pekerja yang mendapatkan hadiah atau insentif dari lembaga pembiayaan Buya. Lembaga pembiayaan. Lembaga pemberdayaan. Pembiayaan. Ya? Lembaga pembiayaan. Seperti leasing atau bank kan suka. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan. Pembiayaan. Lembaga yang membiayai. Ya misalnya pembiayaan kredit kendaraan itu kan suka ada yang insentif yang diberikan gitu kepada pekerja. Apakah itu diberikan kepada siapa? Hadiahnya diberikan kepada pekerja yang berkontribusi kepada pembiayaan tersebut. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang saya hormati, saya mau bertanya tentang masalah hadis bid'ah, qulu bid'ah dolala. Yang saya tanya itu masalah kata-kata qulunya ini setiap itu sama dengan semua atau tidak. Saya pernah membaca surat dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Ini kan setiap tapi tidak semua, setiap makhluk hidup kan. Pelan-pelan, enggak tahu suaranya enggak nyambung. Mulai tadi saya enggak kedengaran. Jadi agak jauh dari mic-nya. Di dalam surat Al-Anbiya ini saya pernah membaca itu ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Terus di dalam surat Al-Kahfi ayat 79. Apa hubungannya? Maksudnya dengan yang pertama asal apa? Bid'ah. Bid'ah ya, kata-kata qulunya ini, kata-kata qulunya. Bid'atin. Setiap ini semua atau tidak ini. Karena dalam surat Al-Anbiya itu ayat 30 menjelaskan itu wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Terus dalam surat Al-Kahfi wa kana surat Al-Kahfi ayat 79, wa kana wara'ahum maliku yaqulu kulla safinatin ufasbah. Siap yang perahu yang lewat itu kan dirampas oleh raja yang dolim, tapi perahunya Nabi Musa, Nabi Khidir kan tidak dirampas. Apa sih ini kata-kata semuanya? Setiapnya itu tidak semua. Kurang bunyi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau di dalam mengamalkan ilmu tidak diamalkan akan dilaknat oleh ilmu itu sendiri. Bagaimana kalau mengamalkan ilmunya sedikit sekali, Bu ya? Apakah dia termasuk tidak mengamalkan ilmu? Tetap dilaknat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ibu. Ada ibu? Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman saya pernah cerita ke saya, katanya setiap dia melakukan sesuatu selalu ada di hatinya seperti kayak kesombongan, dan katanya dia takut kalau amal-amalnya atau segala macamnya itu nggak diterima karena kesombongan dia gitu. Jadi itu termasuk kesombongan atau gimana? Saya nggak tahu, nggak bisa jawab. Teman saya pernah cerita itu. Mohon penjelasannya supaya apa yang dialami sama teman saya itu. Terus yang kedua, tadi masalah tawadu, kan yang penting hatinya tawadu. Nah, gimana supaya kita memiliki hati yang tawadu itu? Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah istiqomah ya. Istiqomah secara umum itu dikembalikan kepada keyakinan kita kepada
sesuatu di balik amal tersebut. Kalau seseorang meyakini bahwa sesuatu itu memang besar, maka mudah untuk istiqomah. Misalnya yakin betul bahwasanya pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahannya adalah keyakinan. Jadi istiqomah itu akan bisa terwujud kalau memang keyakinan kita itu kuat. Tidak usah jauh-jauh. Kenapa Anda itu setiap pagi pergi ke kantor, berangkat pagi jam 7, pulang jam 4, rutin. Istiqomah ya? Kenapa? Setiap akhir bulan dapat gaji, pasti. Jadi karena yakin gaji, yakin atau tidak? Kalau yakin enggak, kalau enggak yakin digaji enggak bakal istiqomah. Ya nanti digaji enggak ini? Wah, jangan-jangan sudah bulan enggak digaji ini. Jadi keyakinan itu. Jadi yang perlu dikukuhkan adalah keyakinan. Keyakinan bahwasanya di situ ada pahala dari Allah, ridho Allah, bukan ridhonya bos, bukan ridhonya apa. Pahala dari Allah lebih gede dari itu. Maka semakin besar keyakinannya semakin kuat. Jadi istiqomah itu berangkat dari keyakinan. Keyakinan luar biasa, keyakinan jadi. Maka perlu menumbuh suburkan keyakinan itu dengan cara belajar terus-menerus yang tidak ada hentinya. Salat jamaah, orang tidak ngerti apa sih dibalik salat jamaah. Sehingga ada buku tentang fadail keutamaan amal. Berjamaah tentang ancaman orang yang tidak berjamaah. Tapi harus tahu bahwasanya di dalam urusan salat berjamaah memang khilaf di antara mazhab. Jumhur ulama mengatakan sunnah fardu kifayah. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian mengatakan ada wajib. Akan tapi jumhur mazhab Imam Syafi'i ada dua, antara sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Baik, kalau fardu kifayah memang tidak wajib buat Anda. Yang penting sudah melakukan yang lainnya. Tapi Anda mengetahui bahwasanya pahalanya besar. 70 kali derajat. 27. Jadi bukan 1, 27. Kalau Anda yakin pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, niscaya seseorang tidak akan mudah untuk meninggalkannya. Jadi permasalahannya adalah kembalikan kepada keyakinan. Kalau ternyata Anda belum istiqomah, Anda belum yakin. Dan awas, hati-hati. Motivasi kalau bukan karena Allah bisa bermasalah. Bisa saja orang istiqomah rajin sholat di masjid, itu karena apa? Di situ ada calon mertuanya misalnya. Hati-hati. Di situ ada akhwat yang di sana. Ini remaja-remaja masjid, di situ ada akhwat, rajin, masya Allah. Hati-hati, motivasinya bukan Allah di sini. Makanya istiqomah itu hakikatnya motivasi itu karena Allah, bukan hanya orang setiap rajin sudah benar istiqomah, belum tentu. Karena apa dia datang? Yang hadir pengajian di sini, insya Allah istiqomah semua, amin. Bukan karena wah di situ ada ini sambil cari jodoh. Ada musibah ini. Istiqomahnya karena ada ketemu istiqomah. Istiqomahnya terbatas. Setelah dapat menikah bubar, tidak ngaji. Pokoknya yang habis menikah. Lah kok tidak ngaji-ngaji itu nikahnya juga. Baik, contoh. Jadi istiqomah itu dibangun dari keyakinan. Kalau ada keyakinan maka kuat istiqomah. Jangan tertipu dengan rutin. Rutin itu biasanya refleks itu. Jadi setiap adzan langsung pergi ke masjid. Tapi motivasinya apa? Ya masa saya ini ustadz kok gak ke masjid? Oh itu motivasinya. Hanya karena merasa ustadz lalu gak enak gak ke masjid? Ya remeh itu. Pergi dari Cirebon gak ada yang nganggep ustadz, gak usah ke masjid. Jadi bang hati-hati betul. Jadi masalah istiqomah adalah di saat orang sadar bahwasanya ini mencari ridha Allah, imbalannya dari Allah, baru nanti istiqomah yang sesungguhnya. Istiqomah ada istiqomah maknawi, istiqomah zahir, istiqomah batin. Istiqomah zahir rutin, terus rutin datang. Tapi belum tentu itu hakikat. Istiqomah batin rindu betul karena Allah. Biarpun dia sakit mendapatkan nilai istiqomah. Sakit tidak bisa ke masjid, tapi dia rindu, ya Allah sembuhkan aku agar aku bisa ke masjid, dapat pahala. Istiqomah batin itu yang kita inginkan. Istiqomah batin pasti akan membawa istiqomah zahir. Istiqomah zahir belum tentu istiqomah batin. Baik, keyakinan. Baca ayat-ayat riwayat-riwayat tentang masalah salat berjamaah. Kemudian sama salat duha atau salat bangun malam dan yang lainnya, Anda bangun keyakinan tentang pahala, janji-janji dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ akan ada motivasi. Yakin, maka mudah untuk melakukan ibadah. Sehingga para ulama mengumpulkan tentang fadail amal, keutamaan-keutamaan amal. Ada sebagian mengingkari hadis dhaif enggak boleh dipakai. Hadis dhaif boleh untuk fadail amal asalkan dhaifnya tidak parah. Naam, ya hadis maudhu' memang enggak boleh, itu haram. Tapi kalau hadis masih dhaif bisa saja untuk memacu orang agar rindu untuk beribadah, maka muncullah keistiqomahan. Baik. Kemudian tentang
hadiah yang diberikan oleh sebuah lembaga. Secara umum saja, kita tidak pernah lembaga pembiayaan. Hadiah. Kalau lembaga pembiayaan kita lain cerita. Jadi yang dimaksudkan, yang ditanyakan itu, dia boleh tidak kerja di lembaga tersebut atau masalah hadiah. Ini pertanyaannya aku belum jelas. Apakah yang dimaksud adalah kalau saya bekerja di lembaga pembiayaan, lembaga yang membiayai, kemudian setelah itu dia memberikan hadiah kepadaku, itu boleh atau tidak aku nerima hadiah? Nerima hadiah dengan nerima gajinya itu sama hukumnya. Dengan di tempat lain, artinya maksudnya gini, di tempat lain misalnya sebuah kantor saja, kantor jual beli kerupuk, misalnya halal kerupuk ya, kerupuk ukuran gede. Anda kerja di pabrik kerupuk, perusahaan kerupuk, tiba-tiba ada hadiah, maka hadiahnya boleh atau tidak? Kalau gajinya boleh, hadiahnya tentu boleh, karena gajinya adalah halal. Ini yang perlu kita jelaskan. Nah, kalau lembaga pembiayaan, wallah alam, saya tidak kurang jelas. Kalau lembaga pembiayaan ada riba segala macam, maka kerjanya sudah nggak benar, hadiahnya juga nggak benar kita. Jadi mana yang ditanyakan ini? Tinggal pilih saja itu nanti. Karena bukan hadiahnya tok, tidak. Cak gajinya harus dipikirkan di situ. Kalau memang lembaga pembiayaan yang di situ ada riba, maka Anda bekerja di tempat yang haram. Kalau memang Anda di situ, minta kepada Allah agar dipindah ke tempat yang halal. Allah Maha Kuasa. Jadi hadiahnya itu ikut. Kalau hadiah di tempat yang tidak baik, maka tidak baik. Hadiah dari situ, karena gajinya juga tidak haram, maka hadiahnya itu karena pekerjaan Anda. Pekerjaan Anda di sesuatu yang haram, maka hadiahnya jadi haram. Baik, itu saja masalah itu. Tadi menyebut lembaga pembiayaan atau leasing dan sebagainya, intinya riba atau tidak riba, selesai. Kalau ada riba, maka adalah hukumnya haram, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun Anda masih berada di kubang keharaman riba dan sebagainya, ketahuilah Allah Maha Kuasa, mengadulah setiap alam, ya Allah, angkat aku dari kubang kehinaan ini, ya Allah, keluarkan aku dari tempat yang haram ini, Allah Maha Kuasa. Yang bermasalah adalah, aduh, itu repot bener nih, gara-gara ngaji saya mau ketemu kiai susah. Sudahlah kalau begitu saya mau masuk neraka aja dah, begitu. Nah ini, jadi sadar dulu, minta ampun kepada Allah dan minta dipindah. Allah Maha Kuasa. Dan banyak kisah-kisah orang dalam keadaan mabuk, dia ngadu, ya Allah, aku pengen berhenti dari mabuk tapi susah teman-temanku, ya Allah. Nanti setiap malam, akhirnya pada suatu ketika setelah 2 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua tentang kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kemudian dia menyebut tentang kulla waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya. Maksudnya yang ditanya apa? Apakah bicara tentang kul atau bagaimana? Nah, atau menjelaskan tentang makna kul. Kul adalah semua. Secara bahasa, kullu, semuanya masuk. Kul. Hanya begini deh. Kita pembahasannya tidak situ. Karena kita itu kalau di dalam dialog, kita ikuti mereka. Mereka yang mengatakan bid'ah pakai kul. Kullu ini adalah semuanya bid'ah, tanpa terkecuali. Baik, kita ikut dia, tidak usah membuat yang baru lagi. Kalau kita membuat nanti kul ada beda-beda, nanti anggap saja, wahai orang yang suka membid'ahkan, saya setuju denganmu kalau kulla bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat. Kulla bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik bid'ah adalah ini. Loh, kok Sayyidina Umar ngomong ada bid'ah yang baik? Jadi kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Bid'ah apa ini? Maka ulama menjelaskan, bid'ah itu adalah bid'ah syar'iyah. Bid'ah syar'iyah itu sesuai dengan definisi syar'i yang disebut Nabi, sebab Nabi itu diutus untuk syariat. Jadi Nabi itu diutus untuk menjelaskan syariat, maka yang dimaksud bid'ah oleh Nabi itu adalah bid'ah syar'iyah. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Bid'ah syar'iyah. Akan tapi bid'ah menurut bahasa, yang artinya sesuatu yang baru. Itu ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah, hal yang baru, sesuatu yang baru. Dan bid'ah syariah sendiri harus ada definisinya dong. Bid'ah syariah yang diinginkan Nabi itu apa? Anda tidak tahu yang diinginkan Nabi. Ulama pun tidak tahu, tapi ulama mencoba ingin tahu.
Sehingga ulama membuat definisi bid'ah itu adalah seperti ini loh definisinya. Dan definisi bid'ah itu bukan semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Bukan. Siapa yang mendefinisikan bid'ah semacam itu? Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ini bid'ah banyak ini. Kita semua yang ngaku bid'ah. Nah ini bid'ah ini. Ceramah pakai mikrofon bid'ah ini. Ini bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi yang namanya bid'ah itu seperti apa? Yang jelas kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah syariah itu adalah sesat. Tapi kalau lughawiyah, jelas para ulama membahas masalah bid'ah itu adalah hasanah, ada madmumah, bahkan ada yang wajibah. Bid'ah yang wajib sesuatu yang baru. Buktinya adalah Sayyidina Umar mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Ini kumpulnya orang sholat tarawih berjamaah ada sebaik-baik bid'ah. Bid'ah kok baik? Sayyidina Umar berkata. Tentu itu adalah maksud secara sesuatu hal yang baru yang diadakan. Kemudian ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Membuat sesuatu yang baru. Apakah dia masuk pada bid'ah syariah? Oh tidak. Bid'ah syariah itu harus ada definisinya. Maka ulama dalam mendefinisikan bid'ah syariah ini ada sampai belasan definisi. Yang jelas dalam definisi itu tidak ada yang berbunyi begini. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, enggak ada. Cuman yang rame untuk orang lidahnya orang yang suka membid'ahkan itu, yang namanya bid'ah itu pokoknya tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat Nabi adalah bid'ah. Enggak ada definisi itu. Definisi bid'ah tidak ada yang seperti itu. Definisi bid'ah macam-macam, di antaranya adalah ini, salah satu di antaranya. Asy-Syatibi menukil ada beberapa model definisi. Di antaranya thariqatun fid din misalnya. Cara beragama. Mukhtara'atun yang dibuat-buat. Cara beribadah beragama yang dibuat-buat. Tudahi syari'ata, yang menyerupai sesuatu yang sudah ada di dalam syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, maksudnya adalah al-mubalaghatu fit ta'abbudi, untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Baru dikatakan bid'ah. Syaratnya apa? Thariqatun fid dini, urusan agama. Mukhtara'atun, diada-adakan, tidak ada contohnya. Tudahi syari'ata, menyerupai sesuatu yang ada dalam syariah. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, maksudnya adalah al-mubalagha fi ta'abbudi. Ada 4. Sesuatu yang dalam urusan ibadah yang diada-ada, menyerupai dalam urusan agama, menyerupai yang ada dalam syariat, tujuannya adalah berlebihan. Kalau ini 4 syarat ini tidak terpenuhi, tidak bisa dikatakan bid'ah dhalalah. Misalnya bukan urusan agama, orang membuat kemajuan teknologi, tidak bisa. Atau urusan agama tapi bisa dikembalikan kepada hadis, dalil, maka tidak dikatakan bid'ah. Makanya urusan tarawih, urusan tawasul ada dikembalikan kepada dalil, bagaimana dikatakan bid'ah? Tahlil, ihda'us shawab ada dikembalikan kepada dalil, kenapa dikatakan bid'ah? Bid'ah itu yang tidak ada, tidak bisa dikembalikan. Cara beragama yang dibuat-buat, nyerupai sesuatu yang sudah ada di dalam syariat, tujuannya adalah untuk berlebihan. Contohnya apa? Ya, masa sholat kok cuma 5 waktu. Saya perhatikan antara isya sama subuh kok jauh bener ya. Yuk kita buat tengah malam sholat 2 rakaat. Tambahan ini. Nah ini lihat, thariqatun fid din, cara beragama. Diada-ada, nyerupai yang sudah ada. Tujuannya apa? Gak puas aku dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, aku akan tambah. Jadi ada nanti insya Allah pembahasan masalah bid'ah. Jadi kita tidak bahas masalah kullunya itu. Kalau kullu nanti itu adalah celah. Masih banyak didiskusikan apakah kullu, kemudian setiap segala sesuatu itu apakah bisa masuk semuanya. Ternyata waja'alna kulla syai'in minal ma'i kulla syai'in hayya. Kemudian ada kul yang lainnya tidak semuanya. Termasuk kullah safinatin ghusba, akan diambil semua perahu, ternyata perahu ini tidak. Berarti kul ini menunjukkan tidak semuanya. Itu kalau ada qarinah. Kan ada qarinah, tapi pada dasarnya kul semuanya. Dia akan mengatakan tidak ada qarinahnya di sini. Kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah dhalalah. Perkataan Sayyidina Umar bukan qarinah di sini. Baik, oleh ya Ustaz, kami ikut denganmu bahwasanya kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah sesat. Cuman saya ingin tahu bid'ah itu kayak apa menurutmu? Definisi bid'ah itu harus kau hadirkan yang sesuai dengan para ulama terdahulu, bukan karangan ente, karangan yang praktis. Semua yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Sehingga dalilnya apa? Apakah Nabi pernah maulidan? Nah, kan kurang ajar. Sehingga maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi bukan, merayakan maulid Nabi bukan bid'ah. Karena merayakan maulid Nabi maknanya ini loh. Maknanya adalah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bukan bid'ah. Mengagungkan Nabi dengan cara yang diajarkan Nabi. Apa yang cara diajarkan Nabi? Sedekah diajarkan Nabi. Silaturahmi diajarkan Nabi. Membaca sejarah Nabi diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada? Kalau joget-jogetan iya sih, dangdut dan sebagainya lain itu. Baik, ini saja. Jadi masalah kul itu pembahasannya seperti itu. Sudah kita bahas pernah masalah kul ini di dalam bab masalah bid'ah. Siapa bid'ah? Bid'ah dalam judul bid'ah pemecah belah umat. Ya, insyaallah lihat di sini bid'ah pemecah belah umat. Kemudian orang yang mengamalkan ilmu, yang tidak mengamalkan ilmu terkutuk dan dia dosa masuk neraka adalah berkenaan dengan ilmu-ilmu yang wajib. Sudah tahu yang wajib masih melanggar, nyuruh orang lain melakukan yang wajib tapi dia sendiri tidak melakukan, itu yang masuk neraka terlebih dahulu. Adapun masalah sunnah tetap namanya sunnah, tidak wajib. Akan tapi Anda ketinggalan kemuliaan. Jadi kalau sunnah, maka kalau Anda tidak melakukan, ya tidak dosa, namanya sunnah. Cuman Anda akan kehilangan kemuliaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya bahwasanya dia melakukan sesuatu, curiga kalau itu adalah kesombongan. Maksudnya sombong atau riya? Kalau ada orang takut riya, bukan sombongnya. Kalau orang takut sombong, memang harus segera dihindari. Aku kalau pakai baju ini, kayaknya bakal takut sombong. Ya, bisa saja langsung ditinggalkan. Saya tidak boleh pakai baju itu. Saya kalau pakai mobil mewah ini kayaknya sombong, saya pinggirkan mobil itu. Bisa. Tapi kalau riya lain. Kalau riya itu kalau malah kita berhenti melakukannya nggak akan sembuh. Saya mau sholat di masjid, nanti kelihatan orang riya. Wah kacau, nggak ke masjid. Pergi ke masjid, perangi itu riya. Dan cara merangi riya ada. Kalau saya sedekah di depan orang, riya. Sedekah saja depan orang, malah jangan disembunyikan. Kalau Anda takut riya dipandang orang, sedekahlah di depan orang. Berapa sedekah yang kau bisa lakukan? Saya sedekah di depan orang 1 juta. Ibu, saya sedekah 1 juta. Baik. Untuk perangi riya, sedekahlah di depan orang. Tapi perangilah nanti. Diam-diam kau ke belakang, masukkan 2 juta. Tidak ada orang tahu. Itu meranginya. Jadi jangan malah sembunyi. Diperangi itu. Hawa nafsu, kau menikmati ya di saat aku sedekah terang-terangan 1 juta. Tapi lihat, wahai hawa nafsuku, aku akan sedekah 2 juta, diam-diam tidak ada yang tahu. Perangi. Wahai hawa nafsuku, sholat di depan orang 10 rakaat, engkau senang. Nanti di kamar yang sempit aku hajar kau dengan 20 rakaat. Begitu. Ini caramu. Jadi bukan malah ditinggalkan. Sebab kata Qat'iyat, tarkul amal li ajlin nasi riya. Kalau orang tidak mau melakukan satu amal baik karena takut dibilang riya, itu hakikat riya. Jadi meninggalkan amal karena takut dibilang riya. Kenapa kau tidak melakukan itu? Takut riya. Itu riya sudah. Nah, itu riya. Jadi tetap lakukan dan diperangi itu riya. Adapun kesombongan bisa saja membuat sesuatu yang merendahkan dia. Misalnya itu tadi, kalau Sayyidina Umar bin Khattab habis berceramah ternyata ada muncul kesombongan, langsung dilepas bajunya. Lakukan pekerjaannya yang rendah. Anda boleh pakai baju yang bagus, tidak apa-apa. Sudah terlanjur beli, pakai baju yang bagus. Oh, temui tamu dengan baju yang bagus. Besoknya pakai baju robek sebelah. Bisa atau tidak? Nah gitu, perangi seperti itu. Jadi pakai mobil mewah, alhamdulillah. Bisa kalau begitu besok saya pakai nyeber angkot. Itu. Bukan malah. Kalau jadi diperangi itu namanya merangi penyakit sombong, penyakit hati itu penting. Kalau kita menghindar belum tentu selamat. Perangi, maka keselamatan adalah setelah memerangi hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la tahdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tutir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, ya Allah, Engkau yang tahu hati kami, ya Allah. Jika kau temukan di hati kami kesombongan, maka kami mohon di majlis yang mulia ini, ya Allah. Jika engkau menemukan kami sombong karena karuniamu, maka kami mohon abadikan karunia tersebut dan hilangkan kesombongan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan kau ambil karunia tersebut lalu kau abadikan sombong kami, ya Allah. Ya Allah, apapun yang kau berikan kepada kami, jangan sampai menjadikan kami sombong, ya Allah. Harta yang kau berikan kepada kami, ilmu yang kau berikan kepada kami, pangkat yang kau berikan kepada kami, jangan sampai itu semua menjadi kami sombong, ya Allah. Berikan kepada hati kami ketawaduan, ya Allah. Engkau maha tahu siapa kami.
Ada di antara yang hadir adalah orang yang kau beri kekayaan, ya Allah, yang kadang masih berbangga dengan mobilnya, sering berbangga dengan rumahnya yang megah, sering berbangga dengan perhiasannya, ya Allah. Akan tapi ya Allah, Engkau Maha tahu. Berikan kepada mereka ya Allah kesadaran bahwa mereka itu semua akan meninggalkan itu semua. Harta yang melimpah, rumah megah akan ditinggal. Maka ya Allah, sadarkan kepada kami akan makna ini semua, agar kami tidak berbangga dengan dunia yang kau berikan kepada kami, agar kami tidak berbangga dengan harta yang kau berikan kepada kami, agar kami tidak berbangga dengan pangkat yang kau berikan kepada kami, agar kami tidak berbangga dengan ilmu yang kau berikan kepada kami. Akan tapi ya Allah, jadikanlah apa yang kau berikan kepada kami bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Harta yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat, ilmu yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat, pangkat yang bermanfaat untuk kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu kami ya Allah. Baru saja kami membaca kisah tentang kekasih-Mu Nabi Muhammad, tentang ketawaduan manusia yang kau muliakan ya Allah. Kami ini ya Allah, kami ini ya Allah, kami ini ingin mencuri tauladani beliau ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk meniru kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka titipkan kepada hati kami kecintaan dan jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad bagi kami suri tauladan yang sesungguhnya. Dengan hati kami ya Allah, jangan sampai hanya lidah kami yang mengatakan Nabi kami adalah suri tauladan, akan tapi kami ingin mengakui dengan hati kami bahwa kekasih-Mu Nabi Muhammad suri tauladan bagi kami, ketawaduan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan mudahkan segala urusan kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sempit rezekinya mohon dilapangkan ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang masih bekerja di tempat yang haram, Engkau Maha tahu siapa mereka. Yang pekerjaannya masih haram, maka kami mohon gantilah dengan yang halal yang lebih berkah dan lebih banyak ya Allah. Kami tidak ingin satu orang pun yang ada di tempat ini terus menerus di dalam keharaman. Ya Allah, muliakan kami di rumah tangga kami dengan kebahagiaan, suami istri yang saling mencintai karenamu, jauh dari fitnah dan perselisihan. Ya Allah, jadikan kami dalam bermasyarakat indah, masyarakat yang saling mencintai karenamu. Dan seperti Engkau telah kumpulkan kami, jasad kami saat ini, maka Kau ya Allah pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Ya Allah, seperti Engkau kumpulkan saat ini, maka kumpulkan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami, hajat kami banyak, kami mohon kabulkan hajat kami. Kami adalah orang tua yang mempunyai anak, kami susah mendidik anak kami di zaman sekarang ini, maka kami serahkan kepadamu wahai Zat yang Maha Kuasa. Ya Allah, berikan kepada anak kami bimbingan, hidayah-Mu ya Allah, agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang mengerikan. Yang belum punya anak, berikan kepada mereka anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan oleh kasih-Mu Nabi Muhammad. Yang ingin menikah ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang hutang terbelit hutang ya Allah, ada di antara yang hadir terbelit hutang ya Allah. Jangan sampai ya Allah mereka putus asa dengan hutang itu semua ya Allah. Kami mohon bukalah pintu ya Allah untuk mereka, agar mudah membayar hutang mereka ya Allah. Dan jauhkan kami semua dari hutang ya Allah. Dan ya Allah, bukalah pintu halal untuk kami dan tutuplah pintu haram. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami semua. Yang sakit sembuhkan. Dan Engkau sungguh Maha tahu hajat kami semua ya Allah, maka kabulkan hajat kami. Hadirkan hajatnya masing-masing. Ya Allah, hajat kami banyak ya Allah. Engkau lebih tahu hajat semua yang hadir di tempat ini ya Allah. Maka kabulkan wahai Zat yang Maha Mulia berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad, berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan selagi kami hadir di tempat mulia semacam ini ya Allah. Jangan sampai Engkau keluarkan ya Allah. Dan kami pun bersyukur kepadamu ya Allah, telah Engkau gerakkan hati kami untuk menghadiri tempat ini. Maka kami mohon abadikan kerinduan ini ya Allah. Jangan sampai Kau cabut ya Allah. Ya Allah, kami takut jika suatu ketika tiba-tiba kami tidak rindu ke tempat mulia ini. Maka kami mohon di majlis yang mulia ini, tetapkan hati kami mencintai majlis yang mulia. Dan jadikanlah tempat ini tempat keselamatan untuk kami di dunia dan di akhirat, untuk diri kami dan keluarga kami dan anak-anak kami dan masyarakat kami. Dan berikan kepada mereka semua husnul khatimah.
husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.